Bayangin lu berdiri di depan cermin, ngeliatin diri sendiri yang lagi ngerasa gagal. Muka kusut, mata lelah, kepala penuh pikiran tentang hal-hal yang sebenarnya belum pernah lu lakuin juga. Ironis ya, lu bisa ngerasa gagal padahal belum mulai apa-apa. Kadang kita terlalu cepat ngasih label ke diri sendiri, seolah dunia udah ngasih nilai merah di lembar ujian hidup yang bahkan belum lu isi. Padahal, rasa gagal itu seringkali cuma hasil dari overthinking yang nyamar jadi kenyataan. Menurut psikologi, ada istilah learned helplessness. Kondisi di mana seseorang berhenti mencoba karena terlalu sering ngerasa kalah. Tapi masalahnya, banyak dari kita ngerasa kalah bukan karena kalah beneran, tapi karena belum sempat main di arena. Kita kalah di kepala sendiri. Dan itu bentuk kekalahan paling halus tapi paling nyakitin. Gua pernah mikir, mungkin manusia terlalu sering ngejar validasi, sampai lupa kalau hidup itu bukan kompetisi sprint. Kadang lu harus jalan pelan, bahkan jatuh dulu buat ngerti arah. Tapi lucunya, banyak yang udah berhenti bahkan sebelum langkah pertama. Katanya takut gagal, padahal gagal itu cuma tanda kalau lu lagi nyoba sesuatu yang belum pasti. Dan justru dari belum pasti itu muncul potensi. Kalau dipikir betapa lucunya hidup, lu bisa dapet nilai 0 bukan karena salah jawab, tapi karena kertasnya kosong. Tapi tetap aja kita semua takut ngisi. Takut tinta salah, takut hasil jelek, takut diketawain. Padahal rasa takut itu cuma bayangan. Dan bayangan nggak bisa nyakitin elu, kecuali elu percaya itu nyata. Gua tahu, nggak gampang. Mungkin lu pernah dicengin, pernah diremehin, atau pernah gagal di hal kecil yang bikin trauma. Tapi tahu nggak? Otak manusia tuh cenderung ingat pengalaman buruk lebih lama dibanding yang baik. Itu cara otak buat melindungi, biar lu nggak ngulang kesalahan. Tapi sayangnya, mekanisme itu sering kebablasan. Jadi malah bikin lu nggak berani mulai lagi. Lucunya, banyak orang yang akhirnya hidup di zona abu-abu. Nggak gagal, tapi juga nggak berhasil. Aman, tapi kosong. Mereka hidup di tengah, tanpa arah, tanpa luka, tapi juga tanpa cerita. Dan mungkin, lu sekarang di titik itu. Ngerasa stuck, tapi nggak tahu harus ngapain. Mikir hidup nggak maju, tapi juga nggak ngapa-ngapain buat maju. Konyolnya, lu nyalahin takdir, padahal lu yang nahan diri sendiri. Gua mau bilang satu hal, lu nggak gagal. Lu cuma belum mulai. Lu belum coba apa-apa, jadi lu belum bisa dibilang kalah. Dunia belum ngeliat apa yang lu bisa, dan lu juga belum ngeliat apa yang lu sanggupin. Jangan buru-buru nutup buku, padahal lu bahkan belum nulis bab pertamanya. Kadang yang kita butuhin bukan motivasi gede, cuma langkah kecil pertama. Satu tindakan bodoh, tapi nyata. Karena keberanian gak datang dari hasil, tapi dari keputusan buat nyoba. Dan nanti, elu bakal sadar, yang elu takutin selama ini gak pernah segede itu. Semua cuma bayangan. Bayangan yang pudar, begitu elu jalanin. Tapi tunggu dulu, karena yang lebih parah dari belum mulai, adalah saat elu mulai, tapi cuma separuh hati. Lu tahu nggak? Banyak orang bilang, yang penting udah mulai. Tapi, mulai aja nggak cukup. Karena kalau lu mulai cuma buat formalitas, buat bisa bilang, gue udah nyoba kok, itu sama aja kayak lari tapi nggak gerak. Capek sih, tapi nggak kemana-mana. Gue lihat banyak yang udah mulai, tapi cuma separuh hati. Niatnya bukan buat tumbuh, tapi biar tenang dari rasa bersalah. Mereka upload karya, tapi udah nyiapin alasan kalau gagal. Mereka daftar kuliah, tapi di dalam hati masih mikir, palingan nggak selesai juga. Padahal keyakinan kayak gitu, udah jadi sabotase halus yang kerja dari dalam kepala lu sendiri. Menurut teori self-fulfilling prophecy, pikiran kita bisa ngatur kenyataan. Kalau lu percaya lu bakal gagal, tanpa sadar lu bakal bertingkah sesuai arah itu. Ngulur waktu, nggak totalitas, malas dikit langsung nyerah. Dan akhirnya beneran gagal. Lalu lu bilang, tuh kan, gue udah bilang juga. Padahal, lu sendiri yang nyetir mobilnya ke jurang.
Lucunya, manusia suka cari pembenaran buat rasa takut. Kita nyebutnya realistis. Tapi seringkali realistis itu cuma nama lain dari takut berharap. Karena berharap itu berat. Apalagi kalau lu udah sering kecewa. Tapi apa artinya hidup tanpa harapan? Itu kayak makan tapi nggak pernah kenyang. Jalan tapi nggak punya tujuan. Gue ngerti kenapa lu ragu. Karena hidup itu nggak janjiin apa-apa, meskipun lu udah kasih segalanya. Tapi ya itu dia, nggak ada jalan pasti buat siapapun. Bahkan orang sukses pun dulu main nebak-nebakan. Cuman bedanya, mereka nekat terus. Mereka nggak nunggu yakin buat mulai. Mereka mulai dulu, baru belajar yakin di tengah jalan. Kadang gue mikir, dunia ini kayak permainan yang cuma bisa lu ngerti kalau udah ikut main. Dari luar, kelihatan ribet. Tapi pas lu udah di dalam, lu sadar, ternyata lu cuma butuh satu hal. Komitmen. Nggak harus sempurna, cukup konsisten. Karena kesuksesan bukan milik yang paling pinter, tapi yang paling tahan ngerasa bodoh. Dan buat lu yang sekarang masih ngerasa nggak bisa, nggak siap, atau nggak sanggup, coba pikir gini. Mungkin lu belum gagal. Lu cuma terlalu sopan buat berantem sama nasib. Padahal, kadang hidup tuh baru denger kalau lu bentak balik. Banyak orang kalah bukan karena kalah di medan perang, tapi karena mundur waktu perang belum mulai. Dan yang lebih nyakitin daripada gagal adalah nyesal karena nggak pernah ngelakuin apa-apa. Jadi, kalau lu udah mulai, ya jalanin. Jangan cuma separoh. Jangan pakai niat ngebuktiin ke orang lain. Buktiin ke diri lu sendiri bahwa lu nggak segampang itu dikalahin. Karena nanti lu bakal sadar, semua rasa sakit, malu, takut, itu cuma bagian dari proses biar lu kuat, bukan tanda lu gagal. Tapi gimana kalau lu udah jalanin semua dan tetap nggak berhasil? Apa artinya lu gagal beneran? Atau justru lu baru ngerti arti berhasil yang sebenarnya? Lu pernah ngerasa kayak semua usaha lu sia-sia? Kayak udah coba, udah niat, tapi hasilnya tetap nihil. Rasanya kayak dunia nyengir sambil bilang, tuh kan, lu emang gak bisa. Tapi kalau dipikir dalam-dalam, apa bener hasilnya nihil? Atau lu aja yang ngukur keberhasilan pakai meteran orang lain? Manusia tuh aneh. Kita suka ngebandingin perjalanan kita sama orang yang udah finish. Padahal kita baru di start. Kita ngerasa kecil karena lihat yang lebih jauh, bukan karena kita nggak maju. Padahal, menurut psikologi, otak manusia tuh punya bias yang namanya comparison trap. Semakin sering lu ngelihat keberhasilan orang lain, semakin sulit lu ngelihat nilai dari perjuangan lu sendiri. Gue kadang mikir, mungkin bukan hasilnya yang bikin orang berhenti, tapi rasa malu karena nggak secepat orang lain. Padahal, nggak ada waktu baku buat sukses. Ada yang baru nemuin jalannya umur 20. Ada juga yang baru nemu pas umur 50. Bedanya cuma siapa yang masih jalan waktu yang lain udah berhenti. Dan yang paling nyesek, kadang lu nggak gagal karena dunia jahat. Lu gagal karena lu nggak sabar. Lu mau panen sebelum benihnya tumbuh. Mau sukses tanpa fase bosen, ragu, takut, dan rontok. Tapi hidup tuh bukan microwave yang bisa instan. Lu nggak bisa reheat mimpi yang udah dingin kalau lu sendiri nggak mau nyalain apinya lagi. Ada satu hal yang sering dilupain. Otak manusia butuh gagal buat belajar. Dalam psikologi itu disebut trial and error learning. Setiap gagal, otak nyimpen data baru. Dia ngerti mana yang harus diulang, mana yang harus dihindarin. Jadi, kalau lu gagal, itu artinya lu lagi upgrade sistem lu sendiri. Tapi kalau lu berhenti, otak lu berhenti tumbuh juga. Gue tahu rasanya, tiap kali gagal kayak dunia nyempil di dada. Tapi percaya deh, nggak ada satupun orang sukses yang nggak punya tumpukan gagal di belakangnya. Bedanya, mereka jadikan itu tangga, bukan tembok. Kadang lu nggak sadar, lu udah berubah. Lu mungkin belum di titik berhasil, tapi lu udah jauh dari versi lu yang dulu takut mulai. Dan itu kemajuan yang nggak kelihatan di mata orang lain, tapi kerasa banget di hati lu sendiri.
Jadi, kalau sekarang lu lagi di fase nggak kelihatan hasilnya, tenang aja. Mungkin lu lagi di bab yang sepi, bukan di akhir cerita. Karena proses itu nggak selalu bersuara keras. Kadang dia datang dalam bentuk heningan. Dan diam-diam, dia lagi ngebentuk versi lu yang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ya, gimana kalau lu mulai sadar? Ternyata bukan kegagalan yang bikin capek, tapi ekspektasi lu sendiri. Ekspektasi, kata kecil yang berat banget. Kadang bukan dunia yang kejam, tapi ekspektasi lu yang gak realistis. Lu pengen hasil besar dari usaha kecil. Pengen cepat, tapi gak tahan lama. Pengen dihargai, tapi takut kelihatan mulai dari nol. Padahal nol itu bukan aib, bro. Itu titik paling jujur dalam perjalanan siapapun. Semua orang yang lu kagumi sekarang juga pernah mulai dari nol. Tapi bedanya, mereka nggak malu kelihatan berantakan. Gua ngerti, di era sekarang tuh gampang banget ngerasa terlambat. Tiap buka sosmed, lu lihat orang lain yang umur segini udah punya bisnis, udah punya rumah, udah nikah, udah jalan-jalan ke luar negeri. Dan lu masih di kamar ngerasa hidup nggak kemana-mana. Tapi yang lu lihat di layar itu cuma highlight, bukan perjuangan penuh nangis dan gagal di belakangnya. Lu bandingin draft hidup lu yang masih setengah jadi sama hasil akhir orang lain yang udah diedit rapi. Dalam psikologi, ini disebut social comparison bias. Dorongan buat mengukur diri sendiri dari ukuran orang lain. Efeknya apa? Lu ngerasa gagal bahkan sebelum mulai karena tolok ukurnya bukan realita lu, tapi bayangan lu tentang orang lain. Itu bukan kegagalan, itu ilusi. Tapi sayangnya, ilusi itu bisa ngebunuh semangat beneran. Dan gini lucunya hidup. Makin tinggi ekspektasi lu, makin berat kecewa yang harus ditanggung. Tapi kalau lu terlalu takut kecewa, lu nggak bakal punya harapan. Jadi hidup tuh bukan tentang ngehindarin luka, tapi belajar berdamai sama kemungkinan sakitnya. Karena orang yang beneran kuat, bukan yang nggak pernah jatuh, tapi yang bisa bangun walau udah capek banget buat percaya. Gua dulu mikir gagal itu akhir dari segalanya. Tapi sekarang gua paham, gagal tuh cuma bagian dari proses seleksi. Alam ngetes, seberapa niat lu mau dapetin yang lu bilang lu mau. Banyak yang mundur karena ngerasa udah terlalu susah. Padahal tinggal satu langkah lagi. Jadi kalau lu ngerasa ekspektasi lu nyekit, turunin dikit. Bukan buat nyerah, tapi buat napas. Biar lu bisa lanjut lagi tanpa ngerasa sesak. Karena nggak semua harapan harus dikejar sampai berdarah. Kadang yang lu butuh cuma berhenti sebentar, lihat ke belakang, dan sadar, lu udah jalan sejauh ini tanpa nyadar. Lu nggak gagal. Lu cuma terlalu sibuk mikirin garis finish sampai lupa nikmatin tiap langkahnya. Dan percaya deh, waktu lu berhenti ngebandingin hidup lu sama orang lain, baru deh lu mulai benar-benar hidup. Tapi nanti lu bakal nemu satu momen absurd. Saat lu udah berhenti ngejar validasi orang lain, tapi malah bingung. Sekarang lu ngejar apa? Itu dia, titik absurd yang paling sunyi. Saat lu udah berhenti ngebandingin diri sama orang lain, tapi malah ngerasa kosong. Kayak, kalau bukan buat buktiin ke orang, terus buat siapa gue berjuang? Dan di situ, lu mulai ngerti selama ini, lu hidup bukan buat diri sendiri, tapi buat bayangan orang lain tentang lu. Kosong itu aneh ya, tapi justru dari kekosongan itu, lu mulai kenal siapa diri lu yang sebenarnya. Karena tanpa suara-suara dari luar, lu akhirnya bisa denger suara yang paling penting. Suara di kepala lu sendiri. Suara yang selama ini tenggelam di antara tekanan, ekspektasi, dan omongan orang. Menurut teori psikologi eksistensial, kekosongan itu bukan tanda gagal, tapi fase pencarian makna. Otak dan hati elu lagi nyari keseimbangan antara siapa elu sebenarnya dan siapa elu pengen jadi. Proses itu nggak nyaman, tapi penting. Karena disitulah elu berhenti jadi replika dan mulai jadi versi asli. Gua tahu, kadang rasanya absurd banget, kayak hidup kehilangan arah. Tapi mungkin itu justru tanda lu udah di jalur yang bener. Soalnya manusia sering banget baru sadar artinya makna setelah kehilangan semua alasan semu yang dulu dia kejar. Setelah gue pengen sukses biar dihargai, berubah jadi gue pengen sukses biar gue bisa bahagia dengan cara gue sendiri. Dan pelan-pelan lo mulai ngerti, ternyata hidup nggak harus spektakuler buat bermakna, nggak harus viral buat berarti. Kadang keberhasilan sejati itu cuma tentang bisa tidur nyenyak tanpa beban di dada dan bangun pagi dengan rasa tenang. Lo mulai sadar
Ternyata gagal bukan lawan dari berhasil. Lawan dari berhasil itu nyerah. Karena gagal masih punya peluang buat belajar. Tapi nyerah, itu mati sebelum waktunya. Kita semua pernah ada di titik di mana hidup nggak jelas arahnya dan nggak ada yang bisa dimintain tolong. Tapi tenang aja, di situ juga banyak orang lain yang lagi jalan pelan sama kayak lo. Dunia nggak cuma punya pemenang dan pecundang. Dunia juga punya orang-orang yang masih berproses, dan elu salah satunya. Mungkin sekarang elu belum punya semua jawaban, tapi elu udah berhenti pura-pura ngerti semuanya. Dan itu langkah besar. Karena keberanian bukan soal bisa, tapi soal mau. Dan elu udah mau, itu aja udah setengah jalan. Jadi kalau elu lagi ngerasa hampa, jangan buru-buru nyebut diri gagal. Kosong itu bukan akhir. Kadang itu cuma jeda sebelum sesuatu yang lebih berarti datang. Dan nanti, di tengah keheningan itu, elu bakal sadar, selama ini elu nggak gagal sama sekali. Elu cuma belum mulai. Tapi begitu elu mulai dengan diri yang benar-benar sadar, dunia bakal lihat versi elu yang seharusnya. Dan di titik itu, elu nggak akan lagi ngerasa perlu buktiin apa-apa. Karena elu akhirnya paham, yang elu cari dari awal bukan sukses, tapi tenang.